Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang dunia semakin tidak jelas arah untuk memenangkan persaingan global, kebijakan tarif impor atau ekspor Amerika Serikat, dan implikasinya bagi Indonesia. Kami beranggotakan Bunga Maulita Nabila dengan NIM 2411638, saya Pratiwi Ingriani Parerungan dengan NIM 2411673, Bias Maharani Yulistia dengan NIM 2411671, dan Ricardo Gabriel Rasik Pagawak dengan NIM 241169291, Patrix Borastia Magai dengan NIM 2411659. Yang pertama, politik. Bagaimana kebijakan tarif impor atau ekspor yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat dapat mempengaruhi stabilitas politik di Indonesia? Apa langkah-langkah yang dapat diambil oleh pemerintah Indonesia untuk menjaga hubungan diplomatik dan perdagangan yang baik dengan Amerika Serikat dan negara-negara lain? Yang pertama, ada kebijakan tarif AS terhadap stabilitas Indonesia. Yang pertama, kebijakan tarif dapat menyebabkan ketidakpastian ekonomi yang berpotensi memicu ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah, yang dapat mengganggu stabilitas politik. Lalu yang kedua, hubungan diplomatik yang tegang dengan AS dapat mengurangi dukungan politik dan ekonomi yang diterima di Indonesia. Lalu ada langkah-langkah yang dapat diambil. Yang pertama, meningkatkan diplomasi dan negosiasi perdagangan dengan AS. Lalu diversifikasi dagang untuk mengurangi ketergantungan pada AS. Lalu meningkatkan daya asing produk lokal. 2. Ekonomi. Analisis dampak kebijakan tarif tersebut terhadap perekonomian Indonesia. Apa strategi yang dapat diterapkan oleh Indonesia untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8% dan menjadi negara maju, mengingat adanya kebijakan tarif yang mungkin merugikan? Pertama, kebijakan tarif terhadap perekonomian Indonesia. Penurunan ekspor ke Amerika Serikat dapat mengurangi pendapatan negara dan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Sektor-sektor yang bergantung pada ekspor ke Amerika Serikat seperti tekstil dan pertanian dapat mengalami penurunan permintaan. 2. Strategi untuk pertumbuhan ekonomi 8%. Diversifikasi ekonomi, mengembangkan sektor-sektor baru seperti teknologi informasi dan pariwisata. Investasi infrastruktur, meningkatkan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan industri. Peningkatan kualitas SDM, melakukan pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja. Ketiga, sosial. Analisalah bagaimana kebijakan tarif dapat mempengaruhi kesejahteraan rakyat Indonesia. Apa saja program sosial yang dapat diimplementasikan untuk mengurangi dampak negatif dari kebijakan tersebut? Pertama, kebijakan tarif terhadap kesejahteraan rakyat. Penurunan lapangan kerja di sektor yang terdampak tarif dapat meningkatkan angka pengangguran dan kemiskinan. Kedua, program sosial untuk mengurangi dampak negatif. Pertama, program jaminan sosial. Memberikan dukungan finansial bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan. Kedua, pelatihan kerja. Menyediakan program pelatihan untuk membantu pekerja beralih ke sektor lain yang lebih menjanjikan. Untuk nomor 6 slide 4, teknologi pertimbangkan bagaimana kebijakan tarif dapat mempengaruhi inovasi dan adopsi teknologi di Indonesia. Apa langkah-langkah yang dapat diambil untuk mendorong pengembangan teknologi lokal agar dapat bersaing di pasar global? Ada dua kebijakan. Kebijakan pertama, kebijakan tarif terhadap inovasi dan adopsi teknologi. Kebijakan tarif dapat menghambat investasi asing dalam teknologi dan inovasi. Langkah-langkah untuk mendorong pengembangan teknologi lokal ada dua. Yang pertama, insentif pajak. Memberikan insentif bagi perusahaan yang berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan. Yang kedua, kemitraan dengan universitas mendorong kolaborasi antara industri dan akademis untuk inovasi teknologi. Untuk slide 5 nomor 7, lingkungan analisis dampak lingkungan dari kebijakan tarif yang diterapkan oleh Amerika Serikat. Bagaimana Indonesia dapat mengintegrasikan kebijakan lingkungan yang berkelanjutan dalam strategi pertumbuhan ekonominya. Dampak lingkungan dari kebijakan tarif.
kebijakan tarif dapat mempengaruhi praktis produk yang berkelanjutan, terutama jika perusahaan berusaha mengurangi biaya. Integritas kebijakan lingkungan dalam strategi pertumbuhan ada dua. Kebijakan hijau mendorong investasi dalam teknologi ramah lingkungan. Yang kedua, regulasi lingkungan mengimplementasikan regulasi yang mendorong praktik bisnis yang berkelanjutan. Nah, untuk slide ke-8 ada nomor 6, yaitu legal atau hukum. Tinjaulah dari aspek hukum dan kebijakan tarif yang dapat diterapkan oleh Amerika Serikat. Nah, apa saja langkah hukum yang dapat diambil oleh Indonesia untuk melindungi kepentingan ekonominya di forum internasional? Itu ada aspek hukum dari kebijakan tarif. Kebijakan tarif AS dapat melanggar perjanjian perdagangan internasional yang dapat diperdebatkan di forum internasional. Nah, langkah hukum untuk melindungi kepentingan ekonomi yaitu mengajukan keluhan di WTO atau World Trade Organization untuk menantang kebijakan tarif yang dianggap tidak adil. Nah, membangun aliansi dengan negara-negara lain yang juga terdampak untuk memperkuat potensi Indonesia di forum internasional. Nah, untuk slide ke-9 ada rekomendasi strategis. Yang pertama adalah diversifikasi mitra dagang. Strateginya adalah membangun hubungan perdagangan yang lebih kuat dengan negara-negara lain, terutama di Asia Tenggara, ada Eropa dan Afrika. Contohnya, Indonesia dapat memperkuat perjanjian perdagangan dengan negara-negara seperti Jepang, Australia, dan negara-negara anggota ASEAN yang dapat mengurangi ketergantungan pada pasar AS. Nah, datanya adalah menurut data dari Badan Pusat Statistik BPS, ekspor Indonesia ke negara-negara ASEAN mencapai 23% dari total ekspor, menunjukkan potensi untuk meningkatkan perdagangan intraregional. Yang kedua ada investasi dalam infrastruktur dan teknologi. Strateginya adalah meningkatkan infrastruktur transportasi dan teknologi informasi untuk mendukung pertumbuhan dari daya saing. Contohnya seperti di proyek pembangunan jalan tol dan pelabuhan yang lebih efisien dapat mengurangi biaya logistik dan meningkatkan akses pasar. Nah, menurut laporan World Bank, di situ setiap peningkatan 10% dalam infrastruktur dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 1% di negara berkembang. 3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia. Strategi melakukan pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja, terutama di sektor-sektor yang berpotensi tumbuh. Contohnya, program pelatihan vokasi yang bekerja sama dengan industri untuk mempersiapkan tenaga kerja yang siap pakai. Data laporan dari McKinsey Global Institute menunjukkan bahwa 375 juta pekerja di seluruh dunia perlu beralih ke pekerjaan baru pada tahun 2030, menekankan pentingnya pelatihan keterampilan. 4. Program sosial untuk mendukung kesejahteraan rakyat. Strategi mengimplementasikan program jaminan sosial dan pelatihan kerja untuk mendukung pekerja yang terdampak oleh kebijakan tarif. Contohnya, program bantu langsung tunai dan pelatihan keterampilan untuk pekerja di sektor yang terpengaruh oleh penurunan ekspor. Data menurut Bank Dunia, program perlindungan sosial yang efektif dapat mengurangi kemiskinan hingga 30%. Oke, itu saja yang dapat kami sampaikan. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.